Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channelnya Bahkan Lombok. Pada kesempatan kali ini Bahkan Lombok akan menguraikan ya tentang tanaman cabai layu, dan ini episode yang kedua yang menggunakan obat kimia. Yang episode pertama yang menggunakan cairan itu ya panis ya itu untuk mengantisipasi atau mencegah layu pada tanaman cabai. Dan yang kedua ini atau episode yang kedua ini Bahkan Lombok akan menguraikan tentang tanaman cabai yang terserang layu dan digunakan obat kimia. Nanti bisa kita simak bersama-sama dan jangan di skip ya. Ini sekitar 5-6 menit sudah cukup ya saya uraikan ini ya. Untuk teman-teman yang mempunyai tanaman cabai yang sedang layu, itu sangat memusingkan bagi sang pemiliknya ya. Kalau dicabut itu nanti akan menjalar, kalau dipegang itu juga akan menular. Itulah sebabnya petani kalau tanaman cabainya sudah diserang dengan layu itu mungkin akan terjadi kegagalan ya. Bahkan Lombok sudah memerhatikan beberapa hal, karena Bahkan Lombok itu yang dulu itu pernah mengalami seperti ini ya. Cabai satu itu layu, saya cabut saja dan saya biarkan di paritnya, ternyata sangat cepat menularnya. Saya sendiri belum tahu, itu pengalaman-pengalaman yang mengerikan ya bagi Bahkan Lombok. Semuanya satu bedeng itu kanan kiri terjangkit yang namanya layu itu. Tapi Bahkan Lombok belum tahu itu terserang layu fusarium atau layu bakteri. Setelah beberapa tahun ya, tahun kedua Bahkan Lombok ada lagi di tempat itu juga. Saya menggunakan obat yang pernah saya lakukan di tanaman padi ya, untuk penyemprotan di tanaman padi ini. Ini hanya satu obat saja, nanti ada campurannya obat lagi ya. Untuk pengalaman yang tahun-tahun kedua maupun ketiga itu Bahkan Lombok mengalami kegagalan dengan tanaman cabai yang terserang layu. Setelah saya cabut itu ternyata sangat cepat menjalarnya ya. Dan ternyata di tahun ketiga ada lagi saya cabut ya. Saya periksa itu di pangkal batangnya, di atas di atas akarnya itu kulitnya istilahnya saya beset ya. Saya beset, saya kupas, ternyata itu ada jamurnya putih. Dan saya kupas, di ovumnya itu kayak lendir ya, Nah, itu namanya bakteri ya, itu bakteri. Kalau terserang layu fusarium itu di kulitnya itu berwarna putih dan di akarnya itu juga ada putih. Lama kelamaan jamur fusarium atau bakteri itu akan menyerang akar, dan lama kelamaan itu akan menjadi mati tanaman cabai itu. Dan buahnya sangat banyak. Biasanya tanaman yang terserang layu fusarium maupun layu bakteri ini di masa-masa umur yang sudah produktif dengan buahnya sangat banyak, sekitar umur di atas 50. Nah, seperti itu yang saya ketahui, yang saya alami sendiri itu ya, pernah mengalami kegagalan, katakanlah kegagalannya itu 50%. Belum tahu obatnya, belum tahu caranya, dan semuanya mengalami kegagalan saya sendiri ini Bahkan Lombok. Dan pada saat itu Bahkan Lombok ya mempunyai inisiatif dengan obat yang saya pakai untuk mengobati acem-acemen ya. Ini pengalaman pribadi saya, acem-acemen pada tanaman padi ya. Itu tanaman padi itu daunnya itu teyeng lah, istilahnya teyeng. Dan saya mengikuti sekolah di desa saya dan menggunakan
Nordok ya, menggunakan Nordok itu saya semprot dengan Nordok, dan alhamdulillah tanaman padi itu lama kelamaan akan sembuh ya. Saya tidak tahu, dan masih ada sisa itu sekitar 3 bulan ya, panennya padi itu 3 bulan. Ada sisa, saya kocorkan di tanaman cabai yang layu itu ya, mulai layu saya kocorkan. Saya ini hanya inisiatif saya sendiri ya, saya pokoknya pengalaman saya sendiri itu. Kalau tidak mempraktekkan tidak tahu ya ini ya, kalau tidak mempraktekkan tidak tahu ya. Dan setelah saya praktekkan, saya coba 1 batang itu alhamdulillah kok enggak layu ya, bisa teratasi. Langsung setelah 4 hari saya kocor semuanya ya, kocor semuanya yang sudah terserang maupun yang belum saya kocor, dan alhamdulillah ada perubahan ya. Tapi ini setelah saya coba, saya kasih lagi dengan hidrogen peroksida atau H2O2 itu ya. Nah, saya kasih ya, saya kasih sedikit saja kok, sekitar 10 mili untuk 20 liter air itu. Saya takut karena kalau hidrogen peroksida itu kalau diteteskan pada tanah itu umes, metu blue atau keluar asapnya ya. Dan alhamdulillah setelah saya bukan saya ya, hari ini ya, contohnya hari ini saya kasih Nordok, besoknya saya kasih H2O2 itu, dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai saya tanam selalu menggunakan yang namanya Nordok dan hidrogen peroksida itu. Untuk saya kocorkan jarak 1 hari ya, terserah itu yang mana dulu, terserah yang hidrogen peroksida dulu maupun yang Nordok dulu. Bahkan Lombok selalu menggunakan itu untuk cawisan atau menyawisi ya, untuk menyediakan kalau ada antisipasi. Tapi bahkan Lombok sebelum terjadi itu selalu mencegah ya. Sekitar umur 20 sudah saya kocori dengan Nordok ya, Nordok ya itu, tapi dosisnya sangat kecil dulu, 1 sendok ya, 1 sendok saja gak apa-apa untuk 20 liter ya. Itu saya kasih di pangkal botol batang itu saya kocorkan. Setelah 5 hari atau 1 minggu saya kocor lagi dengan hidrogen peroksida dengan dosis 10 mili saja gak apa-apa kok, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi yang namanya layu ya. Inilah ya pengalaman Bahkan Lombok yang sudah saya praktekkan ya. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan juga. Jangan takut, jangan pusing, karena sekarang sudah banyak petani yang sudah pandai. Silahkan ya untuk mencoba, jangan takut. Mencoba itu lebih baik daripada tidak mencoba ya. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.